Jazakumullah khairan jazaa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Untuk selanjutnya, mari kita barangkali ada yang mau bertanya langsung 2 orang. Bapak-bapak, nanti kasih kesempatan yang lain ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Mukarram Buya Yahya yang kami hormati, semoga selalu sehat selalu dalam lindungan Allah. Serta para jamaah. Begini Buya, untuk masalah pemahaman yang sekiranya itu sesat, mungkin di Cirebon juga ada. Di Cirebon di sini. Dan saya juga prihatin saudara saya ikut kena karena dia berbeda aliran dengan keluarga saya. Jadi setiap mungkin tahlil, mungkin dia bilang bid'ah atau syirik atau yang lainnya. Kemudian saya juga timbul kebencian kepada kelompok tersebut yang istilahnya merusak pemahaman saudara saya. Otomatis saya juga bingung untuk meluruskan akidah saudara saya. Ada ide saya untuk mengajak saudara saya ke pengajian Buya. Sekiranya ada pemahaman yang menurut dia itu salah, bisa dibenarkan di majelis yang mulia ini. Dan sebagai saudara, pendapat Buya, bagaimana saya untuk bisa meluruskan kembali akidah saudara saya yang sekarang ini lagi marak-maraknya dengan akidah sesat. Mungkin cukup sekian atas jawabannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada Buya. Kami mohon semacam nasihat kepada temanku yang secara kebetulan temanku laki-laki mengikuti pengajian ini ada di belakang sana. Yang masalahnya saya mendapat amanat dari orang tuanya, tolong tanyakan kepada Buya biar Buya yang menasihati akan ada barokahnya. Karena pernah saya omongin sendiri tapi tidak ada perubahannya. Itu masalahnya begini. Orang tuanya pernah sakit. Setelah sembuh, kemudian anaknya itu seolah-olah agar tidak penyakitnya kambuh, itu memisahkannya. Artinya tidur sekamar pun tidak boleh. Bahkan mengendalikan orang tua istrinya, orang tua atau ibunya agar tidak kemana-mana begitu. Sehingga kelihatannya ada tekanan jiwa terhadap ibunya. Mohon Kenapa nasihat. tidak boleh dikumpuli? Tidak boleh. Itu anaknya melarang. Alasannya? Alasannya nanti kalau misalkan banyak masalah itu dan ini, jadi biar tidak banyak masalah yang masuk atau tidak banyak problem karena ya orang tua laki-lakinya sudah tidak bekerja aktif, jadi ekonominya ditopang oleh anak-anaknya begitu. Jadi anak seolah-olah mengatur. Sudah saya omongin secara pribadi, ternyata tidak begitu ada hasilnya. Mohon biar kedengaran, ada orangnya juga di sini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ibu, langsung di Ini masalah gigi palsu gitu karena ompong gitu. Boleh tidak dipakai pada waktu sholat? Apa itu? Memakai gigi palsu. Memakai gigi palsu. Gigi palsu. Pakai gigi palsu. Ya, karena ompong gitu. Jadi pakai Apa? gigi palsu untuk dipakai sholat boleh tidak? Kalau ompong. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi, apakah ada akidah sesat di Cirebon? Banyak? Ada? Bukan banyak, ada.
Cuman kami sengaja tidak sebut satu persatu, nanti takut yang tidak disebut dianggap benar. Cuman kita buat rumus, kalau nggak mau nerima 5 ini langsung sesat, selesai sudah. Sudah jelas. Jadi tanyakan nih, percaya enggak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia masih sudah nggak jadi menantu saya, batal. Itu saja. Jadi repot. Ini 5 ini yang sudah kita sebutkan itu harus. Lah kalau calon suamimu nggak ngerti ini, ya hati-hati. Serigala berbulu domba, pakai kopiah putih, mantuk-mantuk. Itu paling gampang. Tapi harus tahu 5 ini minimal. Akidah Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah ini. Kalau dia nggak ngerti tapi gurunya begitu, nggak apa-apa. Misalnya benar. Hati-hati. Sengaja tidak kita sebutkan, tinggal tes saja. Kalau ada orang, kemarin ada yang tanya tentang kelompok tertentu, tanyakan, bagaimana engkau dengan Asy'ariyah? Asy'ariyah dia. Wah, hati-hati itu. Asy'ariyah kalau komentarnya nggak benar, ya itu salah, itu jelas. Baik, karena manhaj Asy'ariyah itu adalah manhaj cara beragama, cara berakidah yang benar sampai kepada Nabi SAW. Baik, 5 hal tersebut sudah. Tidak usah disebut apa-apa. Sebab nama macam-macam. Namanya ada ahli Quran, ahli sunnah, ahli hadis, ahli. Namanya hebat-hebat. Kalau namanya mau bikin pusing, semua orang langsung oke. Pakai gelar misalnya ahli hadis, siapa yang nggak mau? Ayo. Al-hadis, Al-Quran, pesantren Al-Quran. Pesantren Al-Quran, pesantren Al-Hadis, pesantren Al-Bahjah, pesantren As-Sunnah, pesantren Al-Al-Al. Itu enggak isinya. Mau enggak dengan 5 ini? Biar namanya pesantren Ahli Sunnah, enggak mau 5 ini, bukan Ahli Sunnah. Itu Ahli Sunnah palsu. Salafi palsu. Sebab Salafi yang sesungguhnya ini 5 ini. Salafi yang sesungguhnya dibuktikan secara ilmiah, Salafi itu ya kita, yang kita anut ini Salafi hakiki. Salafi murni, bukan salafi palsu. Kalau salafi palsu nggak punya manhaj, nggak punya metodologi beristinbat hukum, nggak ada. Semuanya salafi palsu itu ngikut kita. Cara mengambil hukum ikut kita. Ilmu usul fikihnya, ilmu usul fikih yang dimiliki ulama kita. Dia palsu, tapi mengatakan salafi palsu. Jadi jangan disebut mereka salafi. Haram menyebut mereka salafi. Harus ada tambahannya salafi palsu. Awas nih, hati-hati, jangan ditipu orang. Cuman biasanya latahnya sebagian ustadz, bagaimana Buya ini dengan golongan salafi? Mana salafi? Itu yang suka bid'ahkan, suka ini. Oh, itu salafi palsu, ada tambahannya, hati-hati. Salafi ahli sunnah palsu. Ini akidah harus begitu. Karena kita sudah benar maju. Aku sudah jumhur ummah. Dari Sabang Merauke, dari penjuru dunia ke penjuru dunia. Rata-rata mereka adalah pengikut Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sudah tidak bisa dipungkiri ini. Anda bisa pergi ke Indonesia, lihat. Dari barat sampai timur, Sabang Merauke, Malaysia, Thailand, India, mana? Mesir, mana ayo? Akidah aneh ini segelintir orang, baru kemarin orang akhir zaman. Lihat. Masa yang banyak salah, kemudian yang segelintir itu adalah ahli surga. Padahal Nabi Muhammad umatnya di surga banyak sekali. Allah. Baik ya. Kemudian jika menemukan saudara atau adik atau kerabat akidahnya sesat menyesatkan, Anda jangan mendebat kalau Anda bukan ahlinya. Sebab kalau Anda bukan ahlinya lalu mendebat malah menjadikan senjata makan tuan. Sebab banyak orang berhujah, hendak punya hujah, berhujah. Ahli maulid Nabi, sudahlah kalau bagianmu ceramah, jangan berhujah. Anda datang ceramah cerita tentang kemuliaan Nabi SAW sudah bagus. Berhujah pakai dalilnya maulid Nabi SAW. Dalilnya ngaco, hadis palsu dipakai. Ini ada ustadz-ustadz maulidan itu. Kalau bukan jagonya berhujah, Anda jangan berhujah. Jadi bahan tertawaan nanti oleh orang-orang yang gak senang maulid Nabi. Hampir setiap majelis kita dengar, man abdu maulidi wajabat syafaati, di antara ada 4 atau 5 hadis palsu. Bahkan barang siapa mengagungkan hari kelahiranku wajib mendapat syafaat. Itu hadis palsu ya ustadz, jangan dipakai. Jadi kalau bukan ahlinya berhujah lucu, aneh. Makanya kalau Anda wahai ustadz penceramah yang bukan ahli berhujah, tugasmu menyampaikan akhlak Nabi SAW. Selesai. Yang jelas maulid Nabi adalah ini menurut para ulama. Kalau Anda ingin ambil hujahnya, hujah ulama yang benar. Hadis palsu dipakai, kemudian pakai akal-akalan. Nah, ini musibah. Akalnya dia lebih hebat dari akal orang tersebut. Akhirnya jadi bahan tertawaan. Baik ya? Jadi kalau Anda memang bukan ahlinya berhujah, jangan berhujah. Tapi Anda dengan bahasa indah santun, akhlak yang mulia, dia akan kebawa kepada Anda.
Atau Anda datangkan kepada guru Anda yang Anda percaya untuk menjelaskan. Biar tanya jawab. Nah, dia bertanya dijawab. Dia tanya berjawab. Baik, itu insya Allah akan dapatkan kemuliaan. Kemudian bertanya yang kedua, dia menyebutkan di belakang ada sahabatnya. Ketahuilah yang di belakang insya Allah sangat lebih baik daripada yang lainnya. Amin. Jangan direndahkan orang yang di belakang, saudara. Karena dia datang ke tempat ini mencari kemuliaan. Dan saudaraku yang di belakang tidak usah tersinggung. Karena saudara Anda yang bertanya ini niatnya baik, ya, niatnya baik, yang bertanya naik. Jadi yang di belakang yang disebut tadi jangan tersinggung dengan omongan saudara Anda yang di belakang. Biarpun sebetulnya cara begitu adalah saya kurang senang, tidak adab, karena yang di belakang nanti bisa tersinggung, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus di saat menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang indah, tidak ada orang yang merasa tersinggung dan sebagainya. Jadi kalau betul saudaranya yang di belakang, sahabat yang di belakang mendengar, insya Allah Anda akan lebih baik dari yang lainnya. Amin. Baik. Dan jangan besok tidak hadir lagi di majelis. Anda akan mulia yang di belakang ini. Kalau memang Anda akan hadir lagi, insya Allah Anda akan lebih mulia. Sebab pertanyaan dengan cara semacam ini tidak baik. Karena apa? Bisa saja orang hadir sekali besok nggak mau lagi. Oh, nanti saya akan dipikirkan. Jadi semuanya pakai adab Nabi SAW. Bertanya ada adabnya. Termasuk berkenaan dengan problem pribadi. Upayakan jangan menyebutkan aku yang melakukan. Ya, Buya, saya berzina mau dibayarin ini. Semuanya ada adabnya. Ada satu orang melakukan kesalahan begini, bagaimana Buya? Kan begitu ya? Itu lebih enak ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Anda tidak boleh langsung serta-merta kita salahkan. Dari bahasa yang Anda sampaikan, dia sangat cinta kepada orang tuanya. Dipisah biar nggak sibuk. Buktinya kehidupannya akan dicukupi. Karena mungkin kalau berkumpul dengan yang lainnya terlalu banyak problem. Anaknya ngadu, abah utang saya belum kebayar, abah ini harta saya hilang, abah anak saya kuliah nggak bisa bayar, abah stroke lagi. Jadi kita husnudzon. Jadi kalau ada seorang anak mengisolasi orang tuanya dari yang lainnya, dilihat tujuannya. Sebab mohon maaf, ada orang tua yang memang hatinya lembut, nggak bisa ngelihat kesusahan anaknya. Sehingga semua anak ditutup awas. Jangan ke rumahnya Umi bercerita tentang macam-macam. Akhirnya Uminya kadang disembunyikan. Jadi kita tidak tahu maksudnya apa. Tapi ingat, kalau siapapun yang berbuat zalim kepada orang tuanya akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau niatnya baik, Allah lebih tahu tentang niatnya. Dan mohon maaf, orang tua itu memang kadang seperti itu. Bahkan kemarin ada orang bertanya bagaimana saya memisahkan orang tua saya dari adik saya atau kakak saya yang kebetulan kalau ketemu terus tidak enak. Bagus pisahkan. Karena barangkali dengan perpisahan ini akan timbul rindu, cinta, lalu ketemu. Kalau kumpul satu rumah kadang-kadang macam-macam ya mungkin itu. Jadi kita husnudzon. Intinya siapapun yang datang ke tempat ini jangan berbuat zalim. Khususnya kepada orang tua. Baik, dan dia insya Allah sangat mendengar, Pak. Dia mendengar, saat ini mendengar. Intinya jangan berbuat zalim. Kalaupun Anda yang inginkan adalah baik, dimusyarahkan. Sebab kadang baik menurut seseorang belum tentu baik menurut hakikatnya. Jadi musyawarah dimusyawarah, gimana kita harus berbuat kepada orang tua kita yang seperti ini. Beliau sakit, sekarang lagi sembuh, bagaimana sebaiknya, kan begitu. Dimusyawarahkan sehingga tidak ada yang tersinggung. Maka dari itu perlu dilihat tujuannya. Insya Allah yang bertanya adalah baik, yang di sahabatnya itu juga baik semuanya. Karena apa? Orang hadir ke tempat ini insya Allah ya kita husnudzon akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang tidak baik jadi baik, yang baik akan semakin baik. Baik, kemudian urusan dengan dunia pinjam meminjam. Jadi ada seorang ibu memberikan meng-ACC tentang gajinya ya. Jadi untuk jaminan pinjaman di sebuah bank, kan gitu. Akhirnya ini melakukan dosa banyak. Pinjamannya itu nanti ada ribanya. Setelah itu pinjamannya membuat riba. Waduh, ini hebat sekali ini. Top. Jadi memang ada sebagian orang tidak cukup masuk neraka di pinggir. Saya harus nyungsep dia paling dalam. Masya Allah. Semoga jika ada di antara kita yang masih urusan dengan riba, semoga Allah menjauhkannya. Dan Allah mengampuninya. Baik. Adapun apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena duit sudah diambil. Duit sudah diambil. Duit sudah dipinjam dan harus dibayar dengan gaji itu kan terus. Maka karena tidak bisa berhenti, ya mau tidak mau harus bayari utang itu. Kalau tidak dibayari gimana urusan lagi? Tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diulang lagi. Satu.
Cuman ada orang kapok lombok, tobat. Besok ngulang lagi, ini musibah berat. Kemudian yang kedua, teman yang telah melakukan riba, meribakan uang tersebut diingatkan sebisa mungkin. Tanda cinta kita. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Na'udzubillah. Orang meribakan itu, tidak bakal bahkan sampai bisa dipaskan, dicap. Yang orang main riba, yang merentenkan uangnya, itu akan diuji oleh Allah dengan anak yang enggak benar, dengan ini ada. Na'udzubillah. Belum lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah harus berjanji untuk tidak mengulang lagi. Karena sudah direkomendasi di ACC, kemudian utang sudah keluar, jaminannya adalah gajinya bakal dipotong. Maka setelah itu nggak mungkin kita berlari dari semua. Karena harus bayari sampai selesai utang tersebut. Sama kasusnya seperti orang pinjam di sebuah tempat riba. Setelah pinjam bagaimana? Akankah saya lari? Oh tidak, karena sudah pinjam harus kembalikan. Kalau lari malah urusan nanti. Selesaikan tapi berjanji tidak mengulang lagi. Tapi orang yang sudah ngambil duit tersebut di dunia riba tersebut, dan dia ternyata sudah ngambil dari dunia riba, meribakan lagi, maka bagaimana? Kita harus ingatkan, nasihati tanpa hentinya tanda tobat kita. Nah, itu harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan musibah kita. Dan ibu Anda spesial harus banyak tobat, minta ampun kepada Allah. Dan semoga tidak dihukum oleh Allah. Karena apa? Waktu meminjamkan dulu adalah mungkin tidak ngerti atau tidak paham. Allah Maha tahu tentang hati seseorang. Dan Allah Maha pengampun. Asalkan menyesal. Astagfirullahaladzim. Dan jadi dengan pertanyaan ini menunjukkan itu penyesalan. Sebab kalau nggak menyesal nggak mungkin bertanya. Orang itu tidak bakal minta ditanyakan. Nah itu insya Allah dengan bertanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang masang gigi palsu, gigi tambahan. Memasang gigi palsu itu bukan sesuatu yang terlarang. Nambal gigi coplok satu. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bahkan kalau seandainya giginya itu diganti dengan gigi emas, sehingga kalau ngomong gini, karena giginya emas, gigi emas itu bukan sesuatu yang terlarang. Jadi memasang gigi tambalan, ada gigi coplok satu. Ini ada contoh para ulama mengatakan jelas, bahkan kalau seandainya kita ganti dengan emas bagi seorang laki-laki yang semula tidak boleh pakai emas, akan tapi jika giginya diganti dengan gigi emas, itu diperkenankan karena emas adalah logam yang paling bersih, sehingga kalau di mulut dia tetap awet bersih. Boleh perak. Kalau perak biasanya senyumnya agak kurang sedikit, kalau emas agak lebar nanti ya, karena tahu giginya emas. Jadi itu gak apa-apa gigi itu. Ya, jadi tidak apa-apa mengganti gigi yang semacam itu. Akan tapi ada namanya merampingkan gigi, itu yang diharamkan. Merampingkan gigi. Tetapi merapikan gigi lain. Merampingkan gigi haram. Tapi merapikan gigi, karena gigi itu kalau dia rapi biasanya unsur kotoran akhirnya bisa menyempit sana sini, sehingga merapikan gigi adalah bukan sesuatu yang terlarang jika tujuannya benar-benar untuk merapikan demi kesehatan. Ya. Jadi ada untuk merapikan gigi itu tidak apa-apa karena tujuannya. Sebab mohon maaf, ada sebagian gigi yang rapi yang tidak bisa terjangkau oleh sikat gigi, sehingga akan ada kotoran. Islam menganjurkan kebersihan. Jadi ada gigi yang tidak rapi bisa dirapikan kalau memang ada alatnya. Tapi merampingkan ini ada nas hadis Nabi SAW. Di antara yang dilarang adalah merampingkan gigi. Biar giginya cantik kayak gigi timun, kayak biji timun. Kalau dalam bahasa Jawa, giginya itu kayak biji timun, ya, nggak tahu kayak apa biji timun. Ya. Jadi pokoknya bagus gitu. Jadi pengen dirapikan itu adalah haram. Menyambung rambut, membuat tato itu haram. Tapi bagi yang sudah membuat, tobatnya apa? Minta kepada Allah ampun. Bukan berarti tatonya harus disetrika, enggak. Yang punya tato tobat nggak usah disetrika itu tatonya. Biarin begitu saja ya. Nah, ya enggak usah dirubah, enggak usah dibuang. Jadi yang rambutnya disambung dicopot. Yang giginya sudah dirampingin, tidak usah ditambal lagi. Jadi yang sudah terlanjur tinggal minta ampun kepada Allah. Sebab ada sebagian salah juga ini. Ada orang punya tato suruh tobat disetrika. Nah ini preman disetrika ya, tidak pantas dong. Jadi nggak usah. Yang punya tato biarkan tato itu. Nah, kalau dia tobat mau jadi ustadz, gimana ustadz Buya? Saya kan mau jadi ustadz nih. Tato saya banyak, ya nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan buat tato lagi. Kalau buat tato hukumnya haram. Tapi kalau tato sudah dibuat, maka ada 5 hal yang ada 5 yang sudah kita katakan. Tato itu baru wajib dihilangkan kalau terpenuhi 5 syarat. Ya, pertama tato itu adalah belum
tertanam, kalau sudah tertanam tidak boleh. Kemudian tato itu adalah ditanamkan dalam waktu ngerti hukumnya, maka wajib dicabut nanti. Atau ditanamkan dalam keadaan sudah balik. Kemudian tato itu adalah tidak ada manfaatnya. Kemudian tato tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kelima, tato itu pertama, tato belum tertutup oleh kulit. Yang kedua, tato ditanamkan dalam keadaan ngerti hukumnya. Yang ketiga, tato ditanamkan dalam keadaan sudah balik. Keempat, tato ditanamkan yang keempat, tato itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Yang kelima adalah tato itu kalau nanti dibongkar akhirnya membuat satu luka yang menjadikan wudhunya nggak sempurna, akhirnya bertayamum. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau menghafal 5 syarat ini, tato yang dipakai oleh anak-anak muda sekarang sudah tertanam di kulit. Dari itu saja sudah menjadikan sah wudhunya. Karena tatonya ada di dalam. Jadi itu tip. Cuman bagaimana? Nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dihilangkan. Itu adalah tidak wajib dihilangkan kalau memang tidak terpenuhi 5 syarat tersebut. Nah, mungkin kalau mau jadi ustadz ya nggak apa-apa. Ustadznya punya tato. Biar ustadz-ustadz yang males, yang nggak punya tato itu bangkit. Ada orang mondok 12 tahun nggak mau ngaji kan? Nggak mau ngajar, biar kalah ini. Ini preman 2 tahun tobat bisa jadi ustadznya, hebat bener nih. Ini yang mondok 10 tahun masih biar maka preman-preman yuk tobat. Preman yang ada di luar sana yuk ngaji, besok jadi ustadz bertato. Nah, jadi tolong jangan dipaksa mereka untuk menyetrika. Nyetrika tidak menghilangkan, tapi hanya menutup dengan luka yang baru lagi. Semuanya ada ilmunya. Baik itu. Jadi kalau ada macamnya, masang gigi palsu boleh, merapikan gigi tidak boleh, merampingkan gigi yang tidak boleh, merapikan gigi asalkan tujuannya benar-benar merapikan, maka itu adalah diperkenankan. Baik, itu saja. Wah. Ada pertanyaan tertulis yang banyak. Saya begini Bu ya, apakah diperkenankan jika seorang akhwat menolak seorang ikhwan karena tidak ada kecenderungan dan rasanya kami kurang bisa berkomunikasi. Walaupun ikhwan tersebut diketahui soleh, insya Allah baik semuanya, baik akhlak, sikap dan ma'isyahnya. Baik, ada seorang laki-laki baik, akhlaknya baik, ma'isyahnya soleh. Tapi kok tidak cenderung, nih kan aneh. Maksudnya kok enggak ini, ada apa ini? Kan begitu ya. Kalau orangnya soleh, ambil kesolehannya. Bahasa dia tidak ada kecenderungan. Mohon maaf kalau orang menikah, tidak harus ada kecenderungan. Akan tapi, asalkan yang akan dinikahi itu layak dinikahi, dengan kesolehannya, maka Anda melangkah. Cinta itu tumbuhnya setelah pernikahan, itu cinta yang hebat. Ingat kaidah, cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Pihak orang tua saya, khususnya bapak, telah menyukai ikhwan. Nah, apalagi bapaknya, mohon maaf jujur saja ini yang bertanya. Apakah di hatimu ada orang lain? Ini permasalahan ini. Biasanya dia sudah punya keinginan yang lain. Makanya musibah pacaran itu kadang-kadang begitu. Sudah jelas dia sendiri menyifati baik dan sebagainya, kok masih nggak mau, kan aneh. Aneh. Ini yang bertanya. Jadi kata maka, kemarin sudah kita sampaikan di benang merah, istilah pacaran seperti apa? Pacaran adalah haram, itu adalah muqaddimah zina. Sebab pacaran zaman sekarang bukan hanya sekedar orang senang tok, akan tapi sudah ditindaklanjuti dengan pandangan, hayalan. Lihat, orang pacaran tidak ada yang nggak pernah menghayalkan waktu berpisah. Nah, jadi pacaran adalah haram. Dan itu akibatnya nanti di saat ada orang baik datang pun, ketahuilah, dia akan tidak ada kecenderungan. Kenapa? Karena di hatinya sudah ada si dia. Itu musibah besar. Musibah besar. Baik, adikku, yang semoga dimuliakan oleh Allah, koreksi dirimu sendiri. Kalau memang ternyata Anda sama sekali tidak kecenderungan kepada seorang laki-laki, bukan karena di hatimu ada orang lain, maka tidak boleh ada yang memaksa Anda untuk menikah. Sebab mohon maaf, jika ada seorang wanita tidak mau menikah, jangan ditanya apa sebabnya. Mungkin dia tidak butuh, dia ingin jadi ahli ibadah. Seperti Rabi'ah Adawiyah. Seorang laki-laki yang tidak mau nikah, jangan dipaksa. Mungkin dia pengen seperti Imam Ghazali. Ayo, Imam Ghazali. Anak-anak muda pengen Imam Ghazali.
Nggak menikahnya kayak Imam Ghazali, ilmunya nggak ada, rugilah. Nah, ya apa? Ada orang manhaj Imam Ghazali. Makanya kalau ada orang tidak menikah, mohon maaf ini saudari yang bertanya, mungkin Anda tidak punya kecenderungan karena mungkin Anda memang tidak butuh seorang laki-laki. Yang bermasalah nggak cenderung sama orang soleh, SMS-an sama yang nggak benar. Hati-hati adikku yang kucintai. Awas, jangan-jangan Anda daftar masuk neraka ini. Ini yang bertanya, kalau memang Anda tidak punya kecenderungan karena memang ada, Anda tidak butuh dengan seorang laki-laki karena Allah memberikan seperti itu, Anda menjadikan Anda kayak itu, maka aman. Anda tidak akan Anda tidak akan terjerumus zina. Anda tidak akan main-main. Ada sebagian wanita kayak begini ini. Ada kaum laki juga begitu. Dari masa masa ada ulama yang yang tidak menikah. Ada wanita yang tidak menikah. Dan memang tidak butuh pada mereka. Bukan main, bukan iseng. Sudah, dia sibuk dengan Allah. Mungkin. Jadi kalau saudari kita ini seperti itu, maka tidak boleh ada yang memaksakan. Orang tuanya pun harus paham. Orang tuanya harus ngerti bahasanya. Karena apa? Menikah itu ada tanggung jawab. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kewajiban seorang wanita kalau sudah menjadi istrinya seorang laki-laki? Dijawab oleh Rasulullah, jika seandainya dia lagi di atas kendaraan ontanya, kok suaminya menginginkannya, dia harus turun dan melayani suaminya. Oh, berat sekali ya Rasulullah. Iya, berat. Ya sudah, kalau begitu Rasulullah, aku tidak akan nikah, takut aku dosa kepada suamiku. Allah. Takut? Mungkin dia jenis macam ini. Tapi kalau Anda punya kecenderungan, wahai saudariku yang pertama, kepada orang lain yang bertanya, kalau Anda cenderungnya kepada orang lain, orang baik tidak cenderung, hati-hati. Jangan khawatir Anda termasuk orang durhaka kepada orang tua, berarti Anda saat ini menanamkan kesengsaraan, nanti setelah menikah Anda akan menuai kesengsaraan yang sesungguhnya. Na'udzubillah. Cukup insyaAllah. Pada pertemuan yang akan datang. Masih banyak. Ini katanya penting ya. Di dalam Islam dijelaskan tentang berzina. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga kita semua dari zina. Di dalam hukum Islam, kalau ada orang berzina dan dia adalah orang yang pernah menikah, maka namanya zina muhsan. Hukumnya dirajam, dilempar batu sampai mati. Dan jika dia adalah masih perjaka dan perawan, maka dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan 1 tahun agar nama baiknya kembali. Hikmah itu semua luar biasa. Tapi ini namanya hukum imamah, wahai saudaraku. Hukum imamah yang boleh menegakkan hanya pemimpin. Tidak boleh asal orang membuat ini semua. Dan pemimpin pun ada aturannya. Akan tapi semua ini hukum ini, perzinaan, hukum ada kayak begini, tapi tetap lebih utama ditutup. Sehingga ikrar tetap tidak diperintahkan. Seorang wanita yang sudah terlanjur zina, seorang laki-laki terlanjur zina, maka dihimbau untuk tobat dan untuk tidak bercerita kepada siapapun biarpun ada imam. Karena apa? Ini dosa kepada Allah, dihimbau untuk ditutup. Bukan hukuman dicari-cari. Akan tapi ini dihimbau ditutup. Harus paham ilmunya. Sehingga tidak dianjurkan seorang melakukan zina lalu datang ke mahkamah, wahai hakim tolong cambuk saya. Tidak begitu, akan tapi dihimbau untuk menutup. Sehingga ulama membedakan, seorang yang dihukum zina itu karena zina, hukum rajam zina karena ngaku dan karena ditemui dengan 4 saksi. Dan hampir tidak ada orang ditemui zina dengan 4 saksi, tidak ada. Dalam sejarah hukum Islam, hukum rajam itu terjadi, hukum jilid, hukum cambuk, hukum rajam itu biasanya terjadi karena ikrar, pengakuan orang yang berzina. Hampir tidak ada karena disaksikan 4 saksi. Kalau ada orang zina disaksikan 4 saksi, zinanya di mana? Coba. Islam itu indah. Makanya dicambuk karena keterlaluan. Jangan dikatakan Islam itu hukumnya kejam bener nih. Bahkan katanya hukum rajam kok kejam bener, orang berzina saja. Kok hukum rajam? Kok bilang saja inti. Hukum Islam ada hukum kisos, kejam. Dia nggak ngerti Islam. Ayo siapa yang mengatakan kejam? Kalau ada seorang suami mengatakan hukum kisos kejam, coba. Terus yang paling adil berapa? Penjara 3 bulan sama 100 juta? Ya sudah, besok istrimu mau disembelih dibayar 100 juta sama masuk penjara 2 bulan. Boleh?
Orang berzina kok langsung dirajam itu. Kalau sudah punya istri, baik. Istrimu dizinai, dibayar 100 juta, boleh enggak? Kalau dia mengatakan boleh, ya gila dia. Bodoh bener tuh. Lihat, hukum Islam paling dahsyat ini kehormatan seorang suami, kehormatan seorang istri, kehormatan Allah dinodai, layak dirajam. Tapi pun demikian hukum rajam, hukum imam. Tidak semua orang boleh menanganinya. Dan itu pun dihimbau untuk semua yang pernah melakukan zina untuk ditutup, tidak disampaikan. Datang orang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku hancur, aku telah berzina ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? La'allaka lamasta. Barangkali engkau hanya sekedar bersentuhan. Enggak langsung ditanggapi, tidak. Dialihkan oleh Nabi, barangkali dia menarik diri. Ya Rasulullah, tidak, aku berzina. La'allaka qabbalta, mungkin kau hanya menciumnya. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Oh, berarti sudah diisarati untuk mengundur, tapi masih enggak paham. Akhirnya dicambuklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditutup, diajari orang untuk menutup. Maka kebodohan. Kami dengar di Cirebon ada orang bertobat datang kepada kiai, bukan kiai, ustadz, bukan ustadz. Pokoknya orang yang punya fatwa kayaknya. Ada orang ngaku seorang ibu, saya pernah berzina gina. Suruh nyambuk anaknya, suruh nyambuk anaknya. Berarti anaknya jadi tahu dong kalau ibunya zina. Ini kebodohan fatwa ini. Kalau ada orang berzina ngadep kepada Anda, tutup mulut. Demi Allah saya tidak akan cerita kepada siapapun. Biar yang tahu hanya Allah. Buatlah kepada Allah. Jadi hukum ini semuanya baru ditegakkan jika orang itu ikrar terang-terangan kepada hakim atau ditemui dengan 4 saksi. Bukan dengan video, bukan dengan 2 saksi. 4 saksi. Bahkan begitu indahnya Islam. Jika ada 3 orang melihat 1 orang berzina, lalu lapor ke hakim, hakim bertanya, Pak, berapa orang yang melihat berzina? Kami 3 hakim. Engkau melihat langsung, saya melihat sendiri, ini saya syuting. Oh ya baik, terima kasih. Diambil algojo, cambuk nih orang 8 ini. Oh dicambuk tambahan. Karena apa? Boleh mengadukan perzinaan seseorang kalau dengan 4 saksi sama-sama melihat. Makanya gunjing hukumnya gede. Apalagi orang sekarang latah, oh selingkuh sama tetangganya tuh. Itu selingkuh, ini kemarin didatangi orang. Kerjanya sudah hati-hati. Orang yang tidak pernah hadir majelis saja akan dimasukkan neraka paling dalam, apalagi sudah hadir majelis masih suka gunjing. Katanya orang itu selingkuh, zina, neraka. Biarpun ibadahnya banyak tuh. Hati-hati. Orang paling sekarang modelnya selingkuh. Ngomong selingkuh tuh kayak Anda. Biasa tuh. Paling cowok pakai kerudung lagi. Sallallahu Muhammad. Itu. Sallallahu Muhammad. Itu. Solawatan gunjing. Mau kemana bu? Hati-hati itu. Gunjing. Kita menyebut perzinaan seseorang haram. Misalnya saya. Ada orang curhat ke saya. Haram bagi saya ceritakan kepada istri saya. Itu hanya antara saya dengan dia. Dan itu pun biasanya saya sumpah demi Allah. Saya akan cerita lain kepada siapapun. Kenapa? Aib sifatnya harus ditutup. Baik pertanyaannya. Sedangkan di Indonesia pemerintah tidak menggunakan hukum Islam tersebut. Apakah kita bagaimana? Ketahuilah. Tugasmu bukan untuk menghukum orang berzina. Tugasmu untuk menghalangi orang berzina. Yang tugas menghukum orang berzina adalah pemerintah. Maka tugasmu adalah membuat pemerintah yang benar. Dan tidak boleh menegakkan di kampung hukum zina. Nggak boleh. Karena Anda tidak mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Dan tadi ada aturannya. Ada tahqiq. Tahqiq itu adalah untuk untuk sampai kepada pembuktiannya itu pun ada syariatnya. Bukan dengan video, bukan dengan DNA pun tidak dianggap itu semua. Ini anaknya, ini enggak ada. Islam sangat jelas. Syut, 4 mata dan sebagainya. Jadi harus kembali kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bertanya ini benar. Cuman biasanya ada orang semangat hukum Islam, syariat Islam, hukum Islam, syariat Islam, enggak punya ilmu menegakkan syariat Islam. Mau apa? Ada sekarang dengar hukum Islam, pemimpin Islam. Di rumahnya sendiri dia presidennya enggak karu-karuan, anaknya tontonannya enggak karu-karuan. Tuh. Suruh istrinya saja pakai kerudung sebelah. Sebelah gimana kan? Sebelah. Macam sesaat, iya sesaat ini. Sudah begitu pakai Allahu Akbar, syariat Islam. Pak, enggak usah rame-rame. Syariat Islam di rumahmu. Kalau tidak di rumahmu, di dirimu sendiri. Sebelum syariat Islam yang besar. Baik, semoga Allah melindungi kita semua, menjaga kita semua. Yang kurang-kurang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tidak diberlakukannya hukum cambuk, hukum rajam itu adalah
bukan urusanmu, tapi urusan pemerintah. Jadi tugasmu mengusung hukum ini kepada pemerintah agar pemerintah menegakkan. Nah, pemerintah yang tidak mau menegakkan, maka dia yang tanggung dosa. Kalau sudah Anda ngusulkan dan sudah ulama ngusulkan hukum jelas. Akan tapi mereka tidak dengar, maka ketahuilah Allah. Alangkah besarnya dosanya pemerintah ya. Ngeri ya. Mau jadi presiden, jadi bupati, kalau wali kota, kalau orang ngerti hukum nggak mau jadi ini. Sebab ada perzinaan di sana saya dapat, ada mabuk saya dapat, nangis. Zaman baik, zamannya Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu zaman baik, diangkat jadi khalifah, nangis. Semalam anak keluarganya nangis semuanya. Allah. Umar bin Abdul Aziz dinobatkan menjadi khalifah, malam itu di rumahnya menjadi malam tangis. Sekarang syukuran, Allahu Akbar, syukuran. Jadi Pak, Umar bin Abdul Aziz nangis. Allah, nangis malam itu jadi malam tangis. Semoga Allah memuliakan kita semua. Dan Allah menjadikan pemimpin kita pemimpin yang takut kepada Allah. Siapapun dia. Kalau ada pemimpin di tempat kita, semoga Allah memberikan hidayah bimbingan kepadanya. Sehingga ia menjadi pemimpin yang dekat dengan agama Nabi Muhammad SAW. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pengumuman majelis Ahad pagi, Sabtu pagi. Mohon selalu informasikan. Kalau SMS lah yang berpahala. Kalau Facebookan, Facebook lah yang berpahala. Kalau Anda BBM lah yang berpahala. Sampaikan majelis, dakwah dan sebagainya sehingga apa yang Anda lakukan ada nilainya di hadapan Allah. Majelis Sabtu pagi, majelis tafsir di Al-Bahjah. Jam 6:30 sampai jam 8. Kemudian Ahad pagi majelis hadis di Al-Bahjah juga mulai jam 6:30 sampai jam 8. Di sini majelis tasawuf Hikam Ibn Athaillah Sakani, tasawuf sini tasawuf. Kemudian juga di Weru malam Ahad adalah majelis tasawuf kitab Minhajul Abidin. Kemudian ada radioku. Dan jangan lupa tahun ini kita insyaallah merencanakan banyak rencana, mohon didoakan. Rencana pertama akan start program pondok pesantren adalah program mencetak ustadz dan pembimbing. Dan ini program khusus. Ada kelas kibar, kelas anak dewasa belajar ilmu syariat. Ada kelas anak kecil, kelas tahfidzul Quran. Ini kelas tahfidzul Quran. Ini mereka kita himbau untuk bisa menghafal Al-Quran di usia SD. Baru setelah itu akan kita beri ilmu syariat, ilmu fikih dan sebagainya. Jadi tidak hanya menghafal Al-Quran tok. Akan tapi setelah itu baru dikasih yang lainnya. Ini program pondok pesantren. Jadi program istimewa pondok ya ini. Ini ada program tambahan saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita akan membuat sekolah dasar Islam Qurani. Kita membuat tahun ini sudah buka full day. Ini full day sudah kita buka. Dan insya Allah tahun depan kita juga SMP-nya dan SMA-nya. Dan ini mohon maaf, ini lain program pondok. Pondok tetap program nomor 1. Ini program formal ini untuk memenuhi kebutuhan orang. Cuman bedanya, ya, kalau program yang istimewa ini malah lebih mudah. Karena di situ adalah anak-anak cukup untuk belajar dan semua nggak usah mikir biaya dan sebagainya. Ini program khusus. Program SD bayar. Bayar karena apa? Ini program bukan khusus. Jadi ada full day, di situ ada full day dan insya Allah akan diupayakan anak itu terlatih kecerdasannya dengan menghafal Al-Quran. Insya Allah tahun ini sudah mulai dan pendaftaran sudah dibuka. Ini gelombang yang kedua. Dan insya Allah SMP-nya juga begitu. Jadi insya Allah ini mohon diinformasikan kepada yang lainnya. Karena apa? Banyak sekarang SD-SD yang katanya favorit, tapi akidahnya nggak benar. Maka kita punya kewajiban untuk menghadirkan SD, mohon didukung. Paling tidak didoakan, semoga SD ini bisa mencetak calon-calon profesional-profesional yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung-untung kalau mereka mau jadi ulama, karena basicnya adalah kita beri Al-Quran dan fikih. Ini SD Islam Qurani di Al-Bahjah. Ini lain program. Jangan dikatakan di pondok ada sekolah, nggak ada. Program pondok khusus, nggak ada sekolah. Kalau mau sekolah di sampingnya itu, lain cerita. Ya. Ada orang, Buya kok sekolahnya mahal sekali. Memang dibuat mahal. Mahal, bayar mahal. Tapi saya tidak punya duit. Kalau tidak punya, jangan dimasukkan situ. Terus gimana kan pondoknya yang gratis? Enak. Dikasih solusi. Jadi yang nggak punya,
yang kaya pun boleh masuk, tapi tetap gratis. Yang pertama ini, program utama. Biarpun kaya raya, duitnya miliar, anaknya Pak Presiden masuk Al-Bajah tetap gratis. Karena apa? Kita akan cetak. Makanya diaturnya benar. Adapun yang satu lagi program sekolah, mohon diinformasikan. Mungkin Anda punya saudara dan sebagainya, ingin masuk sekolah ini, dan insya Allah akan kita beri. Dan kita akan terjun juga nanti untuk memanggil mereka, mendidik mereka. Dan tidak cukup kita hanya memberikan ilmu kepada anak-anak, kita ingin dekat kepada orang tuanya. Nanti agak pertemuan orang tua. Program kita yang kita bidik adalah bukan sekolah anak-anak kok, tapi orang tua dan keluarganya. Ini SD Qurani sudah ada tahun ini. Semoga yang ingin masuk atau Anda punya saudara dan sebagainya, tolong sampaikan. Ya, tolong disampaikan agar adapun tempatnya jangan khawatir, insyaallah ya, ada pada waktunya ada. Sekarang kita siapkan masih 8 lokal. Setelah itu insyaallah akan tambah dan seterusnya insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami semua dengan iman, dengan akidah yang kau ridha ya Allah. Akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari segala macam penyakitnya, dari dengki, dendam, riak dan sombong ya Allah. Engkau sungguh maha tahu hati kami ya Allah. Orang menduga kami adalah orang-orang baik ya Allah. Jadikanlah kami seperti yang mereka duga ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah yang telah menutup aib kami ya Allah dan menampakkan zahir kebaikan kami Allah. Ya Allah, dan tutuplah aib kami kelak di akhirat, hingga ya Allah Engkau tidak akan murka kepada kami. Sungguh dosa kami sangat banyak ya Allah, dan sungguh jika manusia ini mengerti tentang hakikat kami ya Allah, niscaya mereka akan jijik dengan kami. Maka ya Allah, kami menghadap kepadamu, wahai Zat yang maha suci, sucikan kami. Wahai yang maha bersih, bersihkan kami ya Allah dari segala dosa. Wahai yang maha pengampun, ampuni kami ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Kami kumpul di tempat ini mencari kemuliaan. Berikan kepada kami kemuliaan. Siapapun yang hadir ke tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan. Jika mereka adalah orang-orang yang hatinya gundah, berikan ketenangan. Jika rizkinya sempit, lapangkan dengan rizki yang penuh berkah ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan mereka membayar hutang mereka ya Allah. Yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau ridhai, yang kau cintai ya Allah. Yang menjadikan sebab mereka mulia, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami, berikan kasih sayangmu dan pengampunan kepada mereka ya Allah. Murid-murid kami, anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu dan pengampunanmu kepada mereka. Dan jauhkan kami semua dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari melihat aibnya orang lain. Dan jauhkan orang lain dari melihat aib kami. Dan tampakkan aib kami di mata kami ya Allah. Agar kami mudah untuk koreksi diri dan bedah diri. Ya Allah, wahai Zat yang maha mulia. Wahai Zat yang maha mulia. Wahai Zat yang maha mulia. Ya Allah, jadikan kami ahli istiqomah di majlis ini Allah. Jadikan kami ahli istiqomah di majlis ini ya Allah. Jadikan kami ahli istiqomah di majlis ini ya Allah. Dan jadikan kami sebab orang lain menjadi baik dan mulia ya Allah. Ada di antara yang hadir mempunyai keluarga yang belum bisa hadir ke tempat ini ya Allah. Kami mohon sampaikan pahalanya kepada mereka semua ya Allah. Dan bimbinglah mereka ke tempat ini ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Sehingga tidak ada yang tertinggal satupun dari keluarga kami ya Allah, kecuali mereka dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika ada orang membenci kami, memusuhi kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan jangan kau masukkan, jangan kau hukum mereka gara-gara mereka memusuhi kami. Kami mohon berikan kepada mereka ya Allah pengampunanmu ya Allah. Siapapun yang berbuat zalim, berbuat jahat kepada kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Dan ampuni mereka, jangan kau seksa mereka di akhirat nanti. Dan siapapun yang pernah kami zalimi, muliakan mereka ya Allah, karena pernah kami zalimi. Dan ampuni kami ya Allah.
dan lapangkan hatinya sehingga mau memaafkan kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Allah, jangan berikan kepada kami anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ya Allah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.